Aku mau kelompokin nih, ada 3 program beasiswa yang di China. Jadi pertama itu ada China. Wah, lumayan tuh Ya, membantu. lumayan banget kan. Iya. Misalnya nih, aku mungkin bagi-bagi tips kali ya. Jadi yang aku cari tahu sih ada tips untuk mendaftar beasiswa. Jadi pertama itu kalian tuh harus daftar. Selamat datang di BBB, Bincang-Bincang Beasiswa. Sebelumnya aku mau perkenalin diri dulu nih. Nama aku Gloria Vania sebagai host pada BBB kali ini. Nah, podcast kali ini merupakan podcast kolaborasi antara Universitas 123 dengan Sabri. Buat kalian yang belum tahu nih Universitas 123 itu apa, jadi Universitas 123 merupakan sebuah platform untuk teman-teman nih yang pengen mencari beasiswa di dalam maupun di luar negeri. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas seputar beasiswa di China. Pada podcast kali ini aku nggak akan sendirian loh. Sudah ada Kak Adi sebagai representatif dari Sabri yang akan menemaniku pada BBB kali ini. So, jangan kemana-mana, langsung aja kita sapa. Hai! Halo, selamat siang. Selamat siang, apa kabarnya Kak? Baik-baik. Baik. Mungkin kita bahas-bahas kayak cerita-cerita dulu ya Kak. Paling sebelum kita membahas tentang beasiswa di China-nya nih, boleh dong kayak cerita-cerita singkat tentang Sabri itu apa? Jadi Sabri itu sendiri sebenarnya kan eh, sebuah organisasi mahasiswa yang istilahnya dimulai oleh di Universitas Tsinghua di Cina untuk sekedar untuk mengkoneksi antara hubungan mahasiswa-mahasiswa di luar negeri yang ikut di dalam proyek BRI itu dengan mahasiswa Cina itu sendiri gitu sih. Nah, kalau boleh tahu sekarang ini total anggota di Sabri itu ada berapa ya Kak? 30-an. Oh, 30-an. Ya. Nah, kan berhubung kita akan berbicara seputar beasiswa di China nih. Aku tuh penasaran nih, seberapa menarik sih beasiswa di China buat mahasiswa UGM ataupun dari Sabri sendiri? Jadi beasiswa dari China sendiri sebenarnya macam-macam. Jadi harapannya kan dari BRI itu sendiri nggak cuman sekedar apa ya, istilahnya kan BRI itu proyek antar pemerintah, tapi juga dengan adanya beasiswa ini mahasiswa-mahasiswa di luar Cina sekalipun akhirnya bisa istilahnya menimba ilmu di Cina dengan bantuan biaya dari negara Cina itu sendiri gitu sih. Oke. Ini paling pertanyaan singkat ya Kak. Kan Sabri itu merupakan himpunan mahasiswa inisiatif Belt and Road Universitas Gadjah Mada. Nih kalau misalnya nih ada yang mau join misalnya ke himpunan ini, caranya gimana sih? Caranya biasanya kalau dari Sabri sendiri kita ada opening rekrutmen biasanya di awal tahun. Kalau tahun ini biasanya kita akan mmm, istilahnya bikin pengumuman di Instagram kami, bisa di-follow mungkin di @sabriugm. Di Mhm. situ baru biasanya diadakan pendaftaran, lalu kita wawancara dulu sebelum akhirnya kita eee, saring istilahnya untuk mereka yang kami anggap cocok untuk masuk gitu sih. Oh, oke. Nah, tadi kan kita udah kenalan singkat ya dengan Sabri. Nah, kali ini aku tuh mau cerita singkat kali ya tentang beasiswa di China. Jadi, berdasarkan informasi yang aku dapat nih, lulusan-lulusan di China itu telah mendominasi lulusan di dunia, di mana ada 50.000 international student dengan beasiswa di China, gitu. Nah, paling di sini aku mau kasih kayak, eee, aku mau kelompokin nih, ada 3 program beasiswa yang di China. Jadi pertama itu ada Chinese Government Scholarship, terus, ada Chinese University Scholarship sama ada private scholarship. Jadi, paling aku mau cerita singkat kali ya tentang Chinese Government Scholarship itu apa dan program lainnya. Jadi kalau Chinese Government Scholarship itu merupakan beasiswa yang didanai penuh nih untuk program sarjana, magister, dan juga dokter yang mencakup biaya sekolah, tunjangan hidup, biaya akomodasi, dan juga asuransi kesehatan. Jadi
program ini merupakan upaya pemerintah Cina dalam meningkatkan kerjasama dan meningkatkan saling pengertian antara China dengan negara lain. Nah, selain itu, beasiswa ini juga termasuk promosi pemerintah China dalam hal pendidikan, kebudayaan, perdagangan, dan juga politik. Nah, kalau misalnya untuk Chinese University Scholarship nih, jadi beasiswa ini merupakan beasiswa yang diberikan universitas di China kepada mahasiswanya, dan juga beasiswa ini dapat menutupi biaya sekolah dan juga biaya akomodasi. Ini mungkin contoh aja kali ya, kayak misalnya Universitas Xiamen. Jadi universitas ini menawarkan beasiswa untuk mahasiswa internasional sehingga mereka dapat belajar di Tiongkok gitu. Jadi universitas sendiri yang mengeluarkan beasiswa itu untuk mahasiswa-mahasiswanya. Terus kalau misalnya dari private scholarship sendiri, itu merupakan beasiswa yang ditawarkan oleh misalnya alumni ataupun perusahaan besar dan juga lembaga amal gitu. Jadi beasiswa ini dapat menutupi biaya sekolah penuh dan sebagian, dan biasanya diberikan kepada siswa internasional yang memiliki catatan akademis yang bagus. Nah, sebagai contohnya mungkin kalau di Indonesia ini kan ada beasiswa Bank of China yang cabangnya di Jakarta. Jadi dia itu memberikan beasiswa ke China, tapi untuk universitas tertentu aja gitu. Ada syaratnya juga dari mereka. Nah, paling kalau misalnya tertarik sih bisa lihat langsung gitu ke website-website mereka juga gitu. Kan tadi kan itu ada 3 program beasiswa di China ya. Nah, gimana nih, menarik nggak sih beasiswa-beasiswa di China gitu menurut Kak Adi sendiri? Menarik sih, Mhm. terutama, ngelihat kayak banyak macamnya kayak dari sini, program pendidikan apa, macam-macam mapelnya sendiri sebenarnya banyak juga. Iya, ada Jadi banyak. opsinya lumayan. Iya, banyak ya, Kak. Mungkin ada sesuatu yang mau ditanyakan kurang jelas gitu atau mau dibicarakan gitu tentang beasiswa yang ada di China gitu? Kebutuhan-kebutuhan apa aja gitu mungkin, kayak mungkin hal-hal yang harus disiapkan sebelum daftar gitu. Oh, hal-hal yang harus disiapkan ya? Kalau Iya, biasanya sih kalau universitas itu butuh kayak misalnya surat rekomendasi mungkin dari guru ataupun, eee, orang yang berhak kasih rekomendasi gitu untuk kita. Terus juga ada surat motivasi dan mungkin, bisa siapin sertifikat IELTS juga. Terus kalau misalnya ada HSK juga bisa dilampirkan. Terus, yang dibutuhkan lagi itu mungkin ada transkrip akademik kalian juga gitu yang diverifikasi untuk mengajukan beasiswa itu. mhm. Terus, ada mungkin kayak formulir medis resmi kesehatan kalian juga dan ada visa pelajar gitu. Selain itu juga mungkin kayak nilai minimal mungkin yang dibutuhkan untuk masuk kira-kira? Kalau nilai minimal sih, kan kalau universitas itu kayak beda-beda ya. Jadi mungkin kalau misalnya nilai minimal itu boleh dilihat langsung gitu di, eee, website resminya. Soalnya kan bisa saja nilai yang ini berbeda sama yang, beasiswa satu lagi gitu. HSK sendiri mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut? Oh, kalau HSK itu kan, kemampuan untuk berbahasa Mandarinnya ya, kayak gitu. Mhm. Nah, itu tuh mungkin kalian bisa tes gitu sebelum berangkat, misalnya kayak 6 bulan sebelum berangkat kalian udah pelajari dan kalian ikutin tesnya gitu, sehingga kalian bisa dapet tuh sertifikatnya. Oh, Mhm, I see. Oke mhm. oke. Misalnya nih aku mungkin bagi-bagi tips kali ya. Jadi yang Mhm. aku cari tahu sih ada tips untuk mendaftar beasiswa. Jadi pertama itu kalian tuh harus daftar tepat waktu, jadi jangan kayak telat gitu loh, kan biasanya kita ada nih tenggang waktunya gitu, jadi nggak boleh lewat dari batas waktu. Terus Mmm, juga, kalau bisa sih kalian coba hubungi nih seseorang dari universitas ataupun dari kedutaan, sehingga mereka tuh dapat membantu kita, misalnya kayak ada, yang kurang lengkap dokumennya, apakah dokumen itu udah benar juga bisa seperti itu. Terus juga persiapan nih dokumen-dokumen yang dibutuhkan dengan benar, jangan sampai ada yang kelewatan atau ketinggalan gitu, ataupun salah kirim gitu sih. I see. Mhm. Iya sih, terutama kalau ketinggalan tuh kayaknya sedih banget Iya, rasanya. sedih banget ya. Mmm. Kalau Iya. misalnya dari Sabri sendiri, biasanya yang, dapat beasiswa ke China itu banyak atau gimana? Atau setiap tahunnya ada gitu?
Biasanya sih kalau dari kami lebih ke masing-masing, lebih ke pribadinya sih. Jadi Mhm. kalau kita belum ada kalau kalau kayak yang secara organisasinya, maksudnya kami sendiri belum bikin, Oh, belum bikin. Mhm. istilahnya kerjasama langsungnya sih kami belum membuat itu. Cuman ada istilahnya, beasiswanya sendiri ada, cuman untuk organisasinya sendiri nggak secara langsung ada gitu. Mmm. Oke, jadi kayak paling masih adakah yang mau ditanyakan atau masih kurang jelas gitu, boleh ditanyain ke aku langsung gitu. Cara daftar mungkin? Jadi cara daftarnya itu, kalau untuk programnya Chinese Government Scholarship nih, jadi kita itu melakukan pendaftaran untuk mendapatkan akunnya gitu. Jadi misalnya dia itu ada portal dan terus kalian daftar gitu loh, kayak login untuk akun gitu, untuk bikin akun. Terus kalian, isi formulir, beasiswanya. Terus kalian juga pilih kategori dari beasiswa itu, dan kalian juga pilih nih universitas apa sih yang kamu minati. Dan juga, eee kamu tuh setelah misalnya kamu udah pilih nih, kamu tuh kirimkan formulir aplikasi, dan juga unduh dokumen dalam format gitu loh. Jadi formatnya itu biasanya tuh PDF. Mhm. Terus pastikan juga nih, apakah universitasnya itu perlu aplikasi penerimaan terpisah ataupun tidak. Nah, jika perlu, isi formulir universitas dan kalian unduh lagi nih seperti dokumen sebelumnya. Terus, eee, selanjutnya itu kalian lampirkan nih aplikasi untuk masuk, terus juga, sertakan dokumen-dokumen formulir itu pada saat melamar gitu. Mhm. Terus di sini sih katanya kalian, buat beberapa set dokumen dan kalian tuh kirim ke alamat universitas yang kalian tuju dan selanjutnya kalian tinggal tunggu nih hasil beasiswa kalian dapat atau enggak gitu. Mmm, oke. Oh Oh ya, iya, iya lanjut? baru keinget tadi, Mhm, untuk urusan HSK-nya kalau misalnya kan ini jika memiliki ya tadi sempat iya, disampaikan, heeh. kalau misalnya kita nggak punya apakah itu menurunkan atau apa, kayak misalnya pertimbangannya apakah besar atau gimana kira-kira? Oh, oke. Kalau menurut aku sih, Mhm. misalnya kalau dia dia sarankan, berarti otomatis itu juga ada penilaian lebih dong, nilai plus Iya. dari mereka untuk kita diterima. Kalau kita bisa, kemungkinan kita diterima itu pasti lebih besar dong daripada yang belum punya gitu kan ya. Jadi Mhm. kalau menurut aku sih, sebenarnya kalau kamu nggak punya pun nanti kan bisa belajar juga, tapi kemungkinan kalau misalnya kamu punya, itu kemungkinan untuk diterimanya itu lebih besar gitu, kalau menurut aku sendiri gitu. Ah, Mmm, oke oke. oke. Mmm, Mungkin aku mau kasih keterangan tambahan kali ya. Ini aku, Boleh boleh. eee, jadi kalau misalnya nih kalian dapat surat undangan atau penerimaan dari profesor di Universitas China nih, Mhm. nah itu tuh juga menjadi sebuah peluang nih untuk kalian dapat diterima beasiswa. Jadi kayak surat undangan dari profesornya langsung gitu. Mmm, berarti lumayan ya kalau misalnya kita udah punya hubungan langsung kalau sama Mhm. pernah hubungan kerja atau mungkin sekolah sebelumnya, bisa lumayan membantu banget buat dapet beasiswa. Iya, bener banget. Terus untuk jenisnya mungkin ada jenis lain selain yang Chinese Government Scholarship mungkin? Sebenarnya kayak beasiswanya tuh banyak sih, tapi kalau yang paling gede, yang paling banyak itu tuh kayak Chinese Government Scholarship itu loh yang paling banyak. Eee, Terus paling beasiswa universitas tuh kan beda-beda ya, mungkin Mhm. tadi yang aku contohin kayak Universitas Xiamen gitu. Jadi mereka itu kayak ada 5 gitu loh, ada 5 contoh beasiswa. Nah, Mmm, salah satunya itu ada Xiamen University Scholarship gitu. Jadi mereka juga ada, beasiswa khusus nih untuk mahasiswa-mahasiswa internasional gitu. kalaupun bukan pemerintah pun sebenarnya ada juga ya Mhm, pilihan-pilihan lain? I ada, see. pasti ada dong gitu. Ada Kalau banyak. untuk kalau untuk private gitu kira-kira? Heeh, kalau yang untuk private tuh tergantung sih, kayak misalnya di Indonesia sendiri kan punya ada Bank of China, jadi itu cabang dari bank di Cina yang ada di Mhm. Jakarta gitu. Jadi tapi ini untuk, kayak mahasiswa universitas tertentu sih yang dapat gitu. Jadi kayak nggak semuanya, jadi kayak, eee, universitas yang mereka pilih. Dan itu tuh ada syaratnya, syaratnya itu memiliki prestasi akademik, terus juga aktif dalam kegiatan.
Dan juga mereka juga bikin esai singkat bagi calon penerima beasiswa yang berkaitan dengan penggunaan beasiswa yang akan mereka terima nantinya gitu. Mungkin kalau misalnya mau cari tahu info tentang beasiswa bisa banget nih kayak cek di websitenya Universitas 123. Soalnya di situ juga ada info-info beasiswa juga. Dan mungkin kalau masih mau cari tahu lagi bisa join ke Telegramnya juga. Telegramnya itu mungkin linknya ada di Instagramnya Universitas 123 juga gitu. Oke. Wah, lumayan tuh Ya, membantu. lumayan banget kan? Iya. Dari Universitas 123 sendiri kira-kira lebih menyarankan yang mana kalau misalnya jumlah mungkin yang paling banyak biasa dipakai? Maksudnya jumlah apa? Yang paling kayak paling banyak menerima untuk beasiswa ini, lebih banyak orang yang dapat beasiswa itu kira-kira yang dari mana? Oh, Dari 3 pilihan tadi mungkin. kalau misalnya itu sih apa ya? Nggak bisa kasih tahu secara detail karena kan platform untuk beasiswa. Jadi kayak Mhm. apa aja sih beasiswanya gitu. Jadi kalau sedetail itu sih masih belum bisa kasih tahu jawaban, takutnya salah Oh. kan ya. Mhm. Mungkin kalau misalnya mau lihat itu bisa di website resmi universitasnya langsung gitu berapa banyak yang mereka terima gitu. Oke. Kayak topik studi khusus-khusus gitu kira-kira ada nggak? Mungkin yang lebih kayak diprioritaskan sama beasiswanya sendiri gitu, atau rata aja mungkin? Kalau misalnya topik kayak jurusan kali ya. Ya, jurusan, sorry. Oke. Kalau jurusan sih setahu aku eh, itu tergantung universitasnya. Jadi kayak kita tuh nggak bisa tahu kalau misalnya eh, rata atau nggak dibuka. Biasanya sih kalau setahu aku itu tuh kalau misalnya universitas buka itu eh, bisa aja universitas tuh buka untuk semua untuk semua jurusan ataupun ada beberapa juga gitu. Jadi tergantung dari universitas lagi gimana mereka bukanya gitu. Mhm. Oke. Oh iya, untuk mungkin yang belum, kayak jangka waktu untuk menyiapkan kayak untuk apply-nya mungkin bisa Mm. dijabarkan mungkin timeline. Oke, mungkin bisa kalau misalnya mau menyiapkan itu mungkin bisa dari 6 bulan sebelum kalian mau apply gitu. Jadi kalian udah persiapin dulu dokumen-dokumen yang dibutuhkan, terus persyaratan-persyaratannya itu apa. Jadi bisa dilakukan 6 bulan sebelum kalian apply gitu. Oh, oke. Berarti at least 6 bulan ya. Ya, kurang lebih 6 Oh. bulan deh. Kalau lebih kan bagus juga sih. Jadi ada Mhm. persiapan lebih matang gitu untuk daftar ke beasiswa. Kira-kira kalau beasiswanya sendiri buka apply-nya bulan kapan? eh yang aku lihat sih setiap tergantung universitas setiap bulan, misalnya kayak bulan Maret, bulan itu tuh ada kayak di awal-awal bulan mau masuk universitas gitu loh, kayak mau masuk tahun ajaran baru tuh biasanya ada Oke. beasiswa gitu. Jadi sekitar Maret baru mulai pada buka ya? Itu udah Oh, ada yang buka gitu, udah banyak juga yang buka sih. I see. Itu pun juga untuk CGS berarti ya? Di CGS juga sekitar bulan itu juga. I see. Oke. Kalau misalnya masih pengen nih cari tahu tentang CGS tuh bisa banget kayak dibuka langsung website dari CGS-nya gitu. Hmm. Oh ya, oke. Oke sih. Eh, Mungkin sudah cukup jelas. Udah cukup jelas ya, Kak. Mungkin untuk tips-tips mungkin. Oh, kalau tips tadi mungkin aku ulangin kali ya tipsnya. Oke. Oke, jadi yang pertama itu kayak tepat waktu gitu loh. Jangan sampai kalian kelewatan gitu. Misalnya kalian mau masuk universitas ini, terus beasiswanya udah ada nih, tapi kalian karena nggak catat tanggal atau nggak perhatiin gitu, kelewatan. Jadi nggak bisa ikut kan, ini sayang banget gitu loh. Jadi pertama tuh harus tepat waktu kalau mau daftar beasiswa. Terus mungkin bisa kalian hubungin langsung nih kayak orang dari universitas itu untuk memeriksa apakah dokumen kalian itu udah benar ataupun masih ada yang harus ditambah. Itu kalau misalnya kalian punya kenalan gitu kan, ataupun kalian ada kontak langsung dari orang sana. Terus kalian tuh harus siapin dokumen dengan benar. Jangan sampai ada yang ketinggalan gitu. Itu sih tips dari aku gitu, dari Universitas 123. Oke. Sip. Gimana udah jelas, Kak? Sudah. Jelas. Terutama untuk tipsnya itu kayak paling penting gitu Iya. sebenarnya. Biasanya Gimana? kalau Hmm? nyiap
anu ya pendaftarnya mungkin kira-kira yang paling sering meleset tuh apa sih biasanya? Yang paling sering meleset. Maksudnya universitasnya? Bukan, Oh, mungkin kayak kesalahan-kesalahan yang sering terjadi untuk pendaftar mungkin. apa ya? Mungkin formulirnya atau data yang di situ belum lengkap atau mungkin nilai mereka mungkin belum mencukupi dari merekanya gitu dari standar universitasnya gitu. Hmm. Surat misalnya kalau motivation letternya mungkin kurang mendukung atau gimana gitu sih. Bisa dibilang begitu sih. Jadi kayak dari kitanya juga gitu. Mungkin apa ya? Mungkin file-file kita juga belum lengkap ataupun belum memenuhi syarat gitu untuk diterima. Mungkin lebih ke ini Mhm. kayak on the field-nya mungkin kalau di sana sendiri kira-kira hidup apa kayak belajar di sananya sendiri ada apa ya kayak penggambaran khusus mungkin kayak lifestyle apa Gaya mahasiswa sendiri di hidupnya sana. gitu. Iya. Oh. Jadi gaya hidup orang itu kan tergantung masing-masing ya. Kayak misalnya aku tuh orangnya biasanya kayak gimana. Mungkin kayak Mhm. suka ikut-ikutan atau orang. Jadi kan kayak itu tergantung pribadi masing-masing. Mau bagaimana kalian gaya hidup kalian di sana itu tergantung diri kalian sendiri dong gitu kan. Jadi kayak mungkin kayak pastinya itu nggak bisa kita kayak jabarin. Misalnya menurut aku tuh beda gitu loh sama apapun yang ada di luaran sana gitu. Sih kalau menurut aku gimana? Masih kurang jelas atau? Jadi subjektif banget ya sebenarnya Iya, bertanya subjektif apa banget sebenarnya. untuk lifestyle-nya sendiri. Mhm. I see. Oke. Atau Nanya masih satu lagi nggak oh apa-apa? boleh, boleh. Kebetulan ini juga ada tambahan. Mhm, Jadi untuk dari Universitas 123 sendiri kan pilihannya banyak nih mhm. untuk yang apa di ditawarkan gitu kan maksudnya untuk scholarship-nya sendiri kira-kira yang paling eh, di-advise-kan untuk ambil yang mana kira-kira? Itu tergantung kalian juga. Jadi kayak kalian minatnya misalnya ke China. Misalnya kayak contohnya nih beasiswa yang banyak diambil kan Chinese Government Scholarship ya. Mhm. Nah, itu mungkin bisa jadi salah satu saran gitu loh, nasihat dari kami gitu untuk diambil. Itu juga bisa diambil. Terus misalnya kalau misalnya kuliah ke Singapura kan beda lagi, kuliah ke Malaysia kan beda lagi gitu loh. Jadi itu juga termasuk kayak tergantung pilihan kalian, minat kalian, terus jurusannya ada nggak di situ. Hmm. Mhm. Oke, itu. Oke, itu. Oke. Ya, berhubung kita sudah ada di penghujung sesi sharing, aku mau ngucapin terima kasih buat Kak Adi sebagai representatif dari Sabri yang sudah menemani aku pada BBB kali ini. So, gabung lagi dengan kita di BBB berikutnya dan pastikan kalian melakukan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Pastikan juga kalian sudah like, comment, subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari BBB. Sekian dari aku, sampai jumpa! Nah, teman-teman kalau suka dengan video seperti tadi, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen. Atau teman-teman juga bisa buka nih website kita www.universitas123.com atau kunjungi sosial media kita, Instagram kita, TikTok kita, atau join grup Telegram kita. Di sana teman-teman akan dapat banyak sekali informasi yang teman-teman butuhkan. Oke, sampai jumpa teman-teman. Bye-bye.